Halo Sobat Spoiler, bagaimana kabarnya? Tentunya Millers doakan baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Sektor Spoiler. Pada video kali ini, Millers akan bahas kelanjutan cerita dari Donghua series Renegade Immortal, episode 125. Seperti biasa, Millers mau ingatkan lagi bagi Sobat Spoiler, karena video ini mengandung spoiler, Mimin sarankan untuk tonton dulu episode-episode sebelumnya, biar ngerti jalan ceritanya. Tapi buat Sobat Spoiler yang gak sabar dan udah siap dengerin kelanjutan ceritanya, langsung saja kita gas ke ceritanya. Di episode sebelumnya, kota setan langit berubah menjadi lautan kehancuran. Setan kuno dan pria raksasa yang diselimuti roh iblis saling berhadapan, memicu bentrokan yang membuat langit tertutup kabut gelap dan bumi bergetar tanpa henti. Dari bawah, Wang Lin mengamati setiap gerakan, menyerap pelajaran dari kekuatan yang saling menghantam. Hubungan antara dirinya dan tubuh aslinya di planet lain membuat energinya terus melonjak, seolah dua dunia menyatu dalam satu aliran kekuatan. Selama 3 hari penuh, pertempuran itu tak menunjukkan tanda berhenti. Hingga akhirnya, Wang Lin memanggil sungai neraka yang dipenuhi jeritan jiwa dan cahaya kuning dari harta berharga miliknya. Ia melesat seperti meteor, menembus kabut dan ledakan. Dengan bantuan setan kuno, musuh pun ditelan oleh kekuatan yang tak terelakkan, dan pertempuran dahsyat itu berakhir dalam keheningan yang mencekam. Usai badai kehancuran, Wang Lin menuju Danau Naga. Di bawah patung setan kuno, ia duduk bersila di kolam kental yang berkilau gelap. Di sana, ia menekan dan mengukir jejak pada jiwa iblis yang berhasil ia tangkap. Merancang kekuatan baru yang berbahaya, namun menjanjikan kekuatan luar biasa. Tak lama kemudian, tanah roh iblis kembali bergolak ketika perang besar meletus antara negara setan langit dan negara setan api. Di tengah kekacauan yang meluas, Wang Lin melangkah maju, memburu energi pedang dan kekuatan baru, bersiap menghadapi badai yang lebih besar di depan. Di episode selanjutnya, pasukan besar negara setan langit bergerak maju, dipimpin oleh para prajurit berlapis baju zirah di atas kuda iblis. Niat membunuh memenuhi udara, membuat langit terasa berat. Di atas pasukan, sebuah menara kuno melayang, dijaga oleh tentara iblis yang bermata tajam. Dari kejauhan, seberkas cahaya melesat mendekat. Cahaya itu berubah menjadi Wang Lin yang datang dengan baju besi hitam dan aura menyeramkan. Ia sempat bertemu dengan Gu Yundun, kaisar iblis negara setan langit, sosok yang pernah ia temui sebelumnya. Dari pertemuan itu, Wang Lin mendapatkan tanda pengenal berupa giok putih yang memberinya wewenang tinggi di dalam pasukan. Setelah itu, Wang Lin segera bergerak menuju medan perang. Pasukan kiri negara setan langit yang berjumlah 10 juta prajurit sedang melaju ke kota Song Tao di negara setan api. 3 panglima tertinggi memimpin barisan, sementara Mo Fei, salah satu wakil panglima, berada di sisi pasukan dengan pengawalnya, seorang pria parubaya yang membawa pedang raksasa dan memancarkan aura kuat. Langit tiba-tiba bergemuruh. Wang Lin muncul seperti meteor, menembus barisan tentara. Aura pembunuhan dari jutaan prajurit tidak menghentikannya. Dengan kecepatan dan ketepatan, ia langsung mengunci Mo Fei sebagai targetnya. Serangan pertama dilepaskan, tetapi berhasil ditahan. Namun, dalam sekejap, Wang Lin berpindah posisi dan muncul di sisi pengawal Mo Fei. Sungai bawah tanah yang ia panggil bangkit ke udara, menciptakan tekanan besar yang membuat sekeliling seakan berhenti sejenak. Di saat itulah, Wang Lin melancarkan serangan mematikan. Energi iblis dari baju besinya berkumpul di jarinya, lalu menghantam Haizu, sang pengawal itu dengan kekuatan penuh. Dalam satu gerakan bersih dan cepat, musuh itu tewas. Wang Lin meraih pedang raksasa yang ditinggalkan, lalu menghilang dari medan perang. Di tengah gemuruh pasukan dan langit yang gelap, serangan kilat Wang Lin meninggalkan jejak ketakutan dan kekaguman. Ia bergerak seperti bayangan, memburu targetnya satu persatu di tengah kekacauan perang besar. Wang Lin langsung menyegel jiwa asal Haizu. Dengan kekuatan tahap ascendan, hal itu sangat mudah baginya. Kepala Haizu kemudian dimurnikan, dan energi pedang di dalamnya diserap. Jiwa asal Haizu diperiksa untuk mendapatkan informasi, lalu dijadikan bagian dari bendera jiwa sebagai sumber kekuatan. Dari ingatan Haizu, Wang Lin mengetahui bahwa murid-murid sekte pedang Dalo tidak sendirian. Ada seseorang bernama Tan Lang yang diam-diam melindungi mereka. Sosok ini sangat kuat, bahkan melampaui tahap ascendan. Hal ini membuat Wang Lin teringat pada si Tunan dan batu giok yang pernah diberikan kepadanya. Ia mulai menyadari bahwa Tan Lang mungkin memiliki hubungan dengan rahasia besar tentang manik yang menentang surga, harta aneh yang telah menyatu dengan jiwa Wang Lin selama ratusan tahun. Wang Lin merenungkan semua itu sambil terus bergerak.
Ia tahu perang besar antara negara setan langit dan negara setan api adalah kesempatan untuk mengumpulkan energi pembantaian dalam jumlah besar. Ia tahu perang besar antara negara setan langit dan negara setan api adalah kesempatan untuk mengumpulkan energi pembantaian dalam jumlah yang besar. Namun, ia juga sadar bahwa kekuatannya sendiri tidak cukup jika bertindak sendirian. Ia kembali ke suku pemurnian jiwa di wilayah negara setan langit. Setelah 10 tahun berkembang, suku ini telah menjadi salah satu yang terkuat di hutan belantara. Kedatangan Wang Lin disambut dengan penuh rasa hormat, seolah ia adalah sosok suci. Wang Lin memilih 10.000 anggota suku dan memberi masing-masing seutas energi pembantaian. Setiap kali mereka membunuh, energi itu akan tumbuh semakin kuat dan melindungi mereka. 10.000 orang ini kemudian dikirim ke medan perang untuk bergerak sendiri, bukan sebagai bagian dari pasukan resmi. Sementara itu, Wang Lin juga memerintahkan pemimpin suku untuk menaklukkan suku-suku lain. Anggota baru dipaksa melupakan masa lalu mereka dan dijadikan bagian dari suku pemurnian jiwa. Dengan bantuan fragmen jiwa dan energi pembantaian, gelombang baru puluhan ribu prajurit dikirim ke medan perang. Wang Lin memindahkan seluruh sukunya ke sebuah wilayah bekas medan pertempuran kuno. Di sana, ia membangun menara tinggi dan menetap di dalamnya. Sebuah permukiman baru tumbuh di sekitarnya, dan suku pemurnian jiwa berkembang menjadi kota besar. 10 tahun berlalu, Wang Lin tidak pernah keluar dari menara. Di luar, perang terus berkecamuk, dan pasukan dari kedua negara saling membantai tanpa henti. Sementara itu, anggota suku yang membawa energi pembantaian terus bertambah kuat, dan suku itu sendiri semakin besar. Di dalam menara, Wang Lin terus berkultivasi dan mengukir kendali atas iblis yang tersebar di dalam dirinya. Ia bersiap untuk masa depan dan perjanjian besar dengan setan kuno. Pada hari tertentu, ia membuka mata. Kekuatan besar menyebar dari menara, menciptakan area kosong di sekitarnya. Sementara di kejauhan bangunan suku membentang sejauh ratusan kilometer. Saat itu, Wang Lin memanggil kembali Yao Sisu dari bola pembatas. Ia ingin memastikan pilihan dan keputusan yang akan menentukan langkah berikutnya dalam rencana besarnya. Selama 10 tahun, Wang Lin terus menanyai Yao Sisu di dalam menara. Rasa benci wanita itu perlahan terkubur, digantikan oleh ketakutan terhadap cara-cara Wang Lin. Dengan teknik dan tekanan yang ia gunakan, Wang Lin sedikit demi sedikit membuka pikiran Yao Sisu, hingga beberapa rahasia besar pun terungkap. Yao Sisu akhirnya menceritakan bahwa tempat yang disebut Tanah Roh Iblis sebenarnya adalah sebuah gua raksasa. Namun, bukan hanya satu gua, ada 5 gua seluruhnya, 4 gua palsu, dan 1 gua yang asli. Keempat gua palsu itu bukan sekedar jebakan, melainkan pintu menuju gua yang sebenarnya. Gua asli itu diyakini milik Kaisar Langit Qinglin, sosok terkuat di alam surgawi sebelum kehancurannya. Konon, Qinglin tidak mati saat alam runtuh, tetapi menghilang sambil membawa luka berat. Aura keberadaannya masih tertinggal di dalam gua terakhir, dan di sanalah tersembunyi peluang besar yang bisa membantu seseorang melangkah ke tingkat kultivasi yang jauh lebih tinggi. Wang Lin mendengarkan semua itu dengan wajah tenang. Meski di dalam hatinya terjadi badai, ia teringat suara misterius yang pernah ia dengar di dalam gua, suara yang menyebut nama Qinglin. Semakin banyak ia tahu, semakin besar pula rasa bahwa ada lapisan rahasia yang belum bisa ia tembus. Yao Sisu juga menjelaskan bahwa gua-gua palsu dulu dibagi oleh para kultivator kuat. Tian Yunzi dan Ling Tianhou masing-masing mengambil 1. Gua lainnya diambil oleh sepasang kultivator legendaris yang dikenal sebagai pasangan langit surgawi, yang memilih tinggal dan berkultivasi di dalam gua mereka selama puluhan ribu tahun. Wang Lin kemudian menyimpulkan bahwa leluhur darah ayah Yao Sisu sedang bersiap datang. Selama ini, leluhur darah tidak bisa masuk ke gua asli, sehingga Yao Sisu dikirim lebih dulu untuk mengatur jalan dan menunggu saat yang tepat. Ketika waktunya tiba, para tokoh besar seperti Tian Yunzi, Ling Tianhou, dan monster-monster tua dari planet Tianyun juga akan berkumpul di Tanah Roh Iblis. Kunci untuk membuka jalan ke gua asli adalah sebuah benda yang disebut token Qinglin. Token ini muncul dari tempat berbahaya bernama Tidal Abyss yang terletak di negara setan api. Untuk membuka pintu menuju gua sejati, keempat token itu harus digunakan secara bersamaan di 4 gua palsu. Tidak boleh ada satupun yang kurang. Tidak boleh ada satupun yang kurang. Setelah mendapatkan semua informasi itu, Wang Lin kembali menyegel Yao Sisu. Ia duduk sendirian di dalam menara, matanya memancarkan cahaya dingin. Kini ia tahu bahwa Tanah Roh Iblis bukan sekedar medan perang atau tempat harta karun, melainkan panggung bagi para tokoh terkuat di dunia.
untuk memperebutkan rahasia terbesar dari masa lalu. Di dalam hatinya, Wang Lin mulai bertanya-tanya mengapa Tian Yunzi begitu bersikeras membawanya ke tempat ini dan peran apa yang sebenarnya harus ia mainkan dalam badai besar yang akan segera datang. Wang Lin terus merenung tentang semua hal aneh yang ia temui di tanah roh iblis, lukisan Huang Long, dua move yang terlihat sama, dan pria besar yang mirip Ling Tianhou, membuatnya merasa tempat ini penuh rahasia. Ia mulai curiga bahwa Tian Yunzi sengaja mendorongnya datang ke sini karena suatu tujuan tersembunyi. Namun, Wang Lin menenangkan dirinya. Ia percaya bahwa selama ia cukup kuat, tidak ada tempat atau rahasia yang bisa menggoyahkan jalan kultivasinya. Ia kembali memusatkan perhatian pada iblis yang tersebar di dalam dirinya, terus mengukir jejak untuk memperkuat kendalinya. Sementara itu, suku pemurnian jiwa berkembang pesat. Anggota suku menggali tanah dan berkultivasi dengan fragmen jiwa yang tersembunyi di bawah medan perang kuno. Sebagian yang sudah cukup kuat dikirim ke negara setan api untuk menyerap jiwa para prajurit yang gugur. Dalam benak mereka, menara tempat Wang Lin tinggal dianggap sebagai tanah suci, dan Wang Lin sendiri dipandang sebagai leluhur dan pelindung. Di dalam menara, Wang Lin terus menyempurnakan bendera pembatas dan mempelajari kereta perang pembunuh dewa. Ia sudah bisa membuka segel pertama dengan mudah, tetapi tertarik untuk membuka segel kedua. Dari petir yang muncul saat ia mencoba meneliti segel itu, ia menyadari bahwa kekuatan kereta akan meningkat luar biasa. Namun perangkap binatang yang mengendalikan makhluk di dalamnya tidak akan lagi cukup kuat. Akhirnya, Wang Lin memutuskan untuk menghadapi binatang roh itu secara langsung. Ia pergi ke dataran kosong ribuan kilometer dari sukunya. Di sana, ia memanggil kereta perang pembunuh dewa. Binatang roh raksasa setinggi gunung kecil muncul dan langsung menyerangnya. Dengan satu gerakan tangan, Wang Lin menekannya ke tanah. Ia lalu menggunakan simbol darah warisan pencipta kereta untuk mulai menaklukkan makhluk itu. Binatang roh meronta dengan ganas, memancarkan aura liar. Wang Lin membuka segel pertama, dan kekuatan makhluk itu meningkat. Namun, Wang Lin tetap mengendalikan situasi, bahkan mengeluarkan jiwa asalnya untuk menekan makhluk itu secara langsung. Pertarungan antara keduanya mengguncang tanah dan udara. Sementara itu, jauh di perbatasan negara setan api dan negara setan emas, di sebuah kastil putih yang tersembunyi dalam pegunungan beracun, seorang leluhur tua menerima laporan tentang keberadaan Wang Lin. Sosok ini tertarik pada Wang Lin dan memerintahkan pasukannya untuk menangkapnya hidup-hidup, berharap bisa menjadikannya aset berharga di masa depan. Di satu sisi, Wang Lin semakin mendekati penguasaan penuh atas kekuatan besar. Di sisi lain, bahaya baru mulai bergerak menuju dirinya, menandai bahwa badai yang lebih besar sedang mengintai di balik kekuatan yang ia bangun. Wang Lin menatap roh binatang itu dengan penuh kewaspadaan. Setelah simbol darah ketiga tercetak di tubuh makhluk tersebut, auranya melonjak tajam hingga menekan udara di sekitarnya. Tubuh binatang itu bergetar hebat dan cahaya merah dari matanya memanjang seperti nyala api. Wang Lin teringat isi batu giok warisan tentang kereta perang pembunuh dewa, di mana kekuatan utamanya berasal dari roh binatang di dalamnya. Setiap segel yang dibuka akan memaksa makhluk itu berevolusi. Namun jika waktunya tidak tepat, roh itu bisa gagal berkembang atau bahkan hancur. Aura binatang terus meningkat. Angin di dataran seolah berhenti. Langit menggelap dan pasir di tanah bergetar. Tubuh makhluk itu mengecil dari setinggi gunung menjadi sekitar 100 kaki. Cahaya merah di matanya semakin panjang dan kabut tipis mengelilingi wajahnya. Saat kekuatan di dalam tubuhnya memuncak, Wang Lin membuka segel kedua. Cahaya hitam menyelimuti tubuh binatang itu. Petir turun dari langit dan membungkusnya. Makhluk itu berubah menjadi binatang guntur dengan tanduk perak di kepalanya. Pada saat evolusi itu, Wang Lin mencetak simbol darah keempat di antara alisnya. Kilatan emas muncul sesaat, lalu menghilang. Setelah itu, binatang guntur menjadi tenang dan kembali masuk ke dalam kereta perang pembunuh dewa. Wang Lin merenung tentang kekuatannya. Ia merasa mampu menghadapi kultivator tahap menengah ascendan. Namun tahap akhir masih terlalu berbahaya. Ia kembali ke menara dan memanggil 3 pedang yang ia miliki. Dengan energi asal, ia menyempurnakan pedang-pedang itu untuk mencari kekuatan gabungan yang tersembunyi di dalamnya. 3 bulan pun berlalu. Di kejauhan, beberapa sosok terbang mendekati suku pemurnian jiwa. Salah satunya mengenakan pakaian emas dengan aura sombong. Di sampingnya ada Sun Yunsan yang tampak gelisah. Dan di belakang mereka berdiri seorang pria berpakaian hitam dengan kekuatan tersembunyi yang besar. Di dalam menara, Wang Lin membuka matanya dan merasakan kedatangan para tamu. Ia memerintahkan agar mereka dibawa menghadap. Para anggota serikat budidaya terbang melewati awan hitam tebal yang dipenuhi ratapan jiwa.
Salah satu dari mereka ditelan oleh kegelapan itu, membuat kelompok lainnya gemetar ketakutan. Awan hitam kemudian terbelah dan membuka jalan menuju sebuah suku besar dengan menara tinggi di tengahnya. Tekanan dari menara itu membuat napas mereka terasa berat. Teriakan seluruh suku pemurnian jiwa dan ratapan awan hitam berubah menjadi gelombang suara yang mengguncang para pendatang. Beberapa kultivator memuntahkan darah. Seorang penjaga berpakaian hitam melesat menyerang menara. Namun Wang Lin keluar dengan tenang dan menghancurkan simbol emas serangan itu. Penjaga tersebut ditarik turun dan menghantam tanah tanpa daya. Wang Lin segera menyegel seluruh kekuatan pria itu dan menemukan bahwa jiwanya hanya berisi pecahan batu giok, bukan hasil latihan sejati. Pemimpin kelompok berpakaian emas hancur seketika oleh satu ayunan tangan Wang Lin dan jiwanya lenyap ditelan awan hitam. Sun Yunsan kemudian dibawa masuk ke menara. Di sana, Wang Lin memeriksa tubuhnya dan menemukan tanda benih surgawi yang mengikat hidupnya di bawah kendali leluhur misterius. Wang Lin juga memurnikan jiwa pria berpakaian hitam dan menyisakan batu giok kecil penuh energi aneh. Dari semua itu, Wang Lin memahami cara kerja serikat budidaya dan bagaimana para penjaga surgawi diciptakan. Dengan tatapan dingin, ia berdiri di dalam menara dan bersiap melangkah lebih jauh. Ia bertekad mencari sumber kekuatan serikat itu dan sosok leluhur alam surgawi yang mengendalikan segalanya dari balik bayangan. Sobat spoiler, itulah spoiler untuk Donghua series Renegade Immortal episode 125. Tentunya spoiler ini tidak akan sama persis dengan episode sesungguhnya. Maka dari itu, jika ada kesalahan dalam kata ataupun istilah, serta kekurangan atau kelebihan durasi, harap dimaklumi. Dan jangan lupa untuk mendukung channel ini terus berkembang dengan cara like, share, dan subscribe, supaya kalian gak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai akhir Sobat Spoiler. Kritik dan saran positifnya silahkan di komentar. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tetap semangat dan sampai jumpa.